Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadila. Saya mahasiswa PG PAUD Universitas Negeri Semarang, program PPG Prajabatan 2022. Baik, di sini kita akan belajar tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelum belajar tentang topik ini, kita belajar realitanya. Realita di lapangan saat pembelajaran itu masih menggunakan LK. Materi itu hanya dari guru saja. Dan dalam satu hari, ragam main anak itu cuma satu. Meskipun itu sesuai tujuan pembelajaran. Metodenya masih teacher center, pengetahuan dan materi yang diperoleh hanya dari guru saja. Jadi anak cenderung hanya memperhatikan guru dalam demonstrasi atau dalam memberikan penjelasan. Nah, setelah belajar tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menemukan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, saya percaya anak itu memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda dari anak lainnya. Jadi, karakteristik anak itu berbeda-beda. Yang kedua, setelah mempelajari topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya juga mengerti akan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat dan memerdekakan anak. Jadi, kodrat anak itu bermain dan memerdekakan anak. Di sini, anak bebas untuk bermain sesuai keinginannya. Yang ketiga, sebagai guru, saya akan menuntut mereka, membimbing mereka, dan mengarahkan mereka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Yang kelima, pembelajaran menanamkan nilai-nilai budi pekerti, luhur, dan nasionalis. Nasionalis di sini sesuai dengan kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Yang keenam, pembelajaran sosial kultural. Jadi, pembelajaran yang memahami dirinya dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketujuh, mengembangkan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, saat dan adalah kemauan. Sebagai contoh, penerapannya di PAUD itu pada saat pembelajaran tentang topik cita-cita. Saya sebagai guru memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya apa cita-cita teman-teman. Lalu, misal ada anak menjawab, dokter miss, guru miss, polisi miss. Oh, cita-citanya banyak sekali ya dari teman-teman ada dari. Nah, hari ini bagaimana kalau kita bahas tentang polisi dulu ya teman-teman? Iya Miss, baik. Coba Miss tanya, tugas polisi apa ya? Terus polisi itu di mana? Kalian bisa temui di mana? Dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan media berbasis IT sebagai media pembelajaran. Jadi di sana ada video interaktif tentang polisi, atributnya, tugasnya, dan lain-lain sebagainya. Setelah mengutarakan persepsi anak, saya akan meluruskan apabila pengetahuan anak ada yang kurang. Misal ada yang berkata, tugas polisi apa ya teman-teman? Maling miss. Oh, maling. Mungkin yang Mbak maksud itu menangkap maling ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi tugas polisi menangkap maling ya teman-teman. Jadi sebagai guru kita harus meluruskan pengetahuan atau pemahaman anak yang kurang. Lanjut. Setelah itu, saya akan menyiapkan ragam main yang variatif. Anak akan diberi kebebasan untuk memilih ragam main yang disukai. Namun di sini saya sebagai guru menyusun ragam mainnya juga sesuai tujuan pembelajaran, namun tidak memaksakan anak. Setelah
itu, setelah kembali ke keluarga dan lingkungannya, anak dapat paham tentang polisi, atributnya apa saja, dan tugasnya seperti apa. Anak dapat menjelaskan dengan bercerita. Selain itu, saya juga akan mengajak anak berkunjung ke kantor polisi atau mendatangkan seorang polisi ke sekolah agar pengetahuan anak tentang polisi lebih mendalam lagi. Selain itu, bisa berkolaborasi dengan polisi untuk mengajarkan bagaimana tugas polisi seperti menyeberangkan jalan, meniup peluit, dan lain sebagainya. Seperti itu. Manfaat dari pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara bagi guru menuntun anak mendapatkan pengetahuannya sesuai kodrat anak, memfasilitasi anak untuk bermain dengan ragam main yang variatif. Anak bebas dan merdeka untuk memilih main yang dia senangi, serta menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, tanggung jawab, sopan santun, budi pekerti luhur, dan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Manfaat untuk bagi anak, pengetahuan yang didapat anak menjadi bermakna, pembelajaran lebih menyenangkan, dan membuat rasa bahagia dalam diri anak. Terima kasih teman-teman sudah mau melihat penjelasan saya. Sampai jumpa di lain waktu di topik selanjutnya.